Shalom, selamat datang di Bible POV sesi perdana. Kali ini dengan saya, Pendeta Antipas Rudianto, Gembala GBI Sokit. Ada banyak hal tentunya yang bisa kita sama-sama sikapi hari-hari ini, dan ada masuk sebuah perenungan buat kita sekalian. Ada beberapa hal yang dipertanyakan. Pertanyaan yang pertama, apakah pastor percaya seseorang yang merasa jati dirinya sebagai LGBT adalah sebuah takdirnya? Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita sikapi dengan arif. Kita sebagai orang percaya, kita menempatkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya dan amin. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan wanita. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan bagaimana seseorang yang terlahir dan mengatakan sebagai takdir masuk dalam kategori LGBT. Nah, saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan tegas. Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan. Artinya di garis itu, kalau ada hal-hal yang mungkin berkembang sejauh ini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita kembalikan kepada firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan pria dan wanita. Itu yang pertama. Muncul pertanyaan berikutnya begini. Lalu apakah seseorang bisa lepas dari LGBT? Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang percaya penuh bahwa Tuhan punya kuasa. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, saya masukkan itu kategori penyimpangan. Tidak ada seseorang ditakdirkan dalam gender seperti itu. Gender jelas, sudah paten, maskulin, feminim. Tetapi kalau ada penyimpangan, gangguan kejiwaan dalam konteks LGBT, bukan berarti jiwa yang bagaimana, tetapi kalau ada penyimpangan seperti itu, saya meyakini bahwa kuasa Tuhan sanggup melepaskan, kuasa Tuhan sanggup menolong untuk mengembalikan kepada gender yang sesungguhnya, maskulin atau feminim. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pandangan pastor ketika banyak orang yang mengira 2 Samuel 1 ayat 26 sebagai sebuah kutipan yang mendukung LGBT di Alkitab? Ini tafsiran. Ya, tafsiran kalau ada orang menafsir seperti itu, tentunya begini. Kita mempelajari firman itu, kita harus tahu konteks, sejarah, kemudian narasi yang ada di situ. Kita tidak bisa, kita punya opini kemudian kita comot Alkitab, comot ayat firman untuk mendukung opini saya. Itu tidak boleh. Tapi kita melihat teks itu, kesatuan teks itu bagaimana, narasi teks itu bagaimana. Saya sepakat dengan sebuah versi dari kutipan NIV. Cintamu kepadaku, di situ berbicara, Daud sedang berbicara tentang persahabatannya yang istimewa dengan Yonatan. Yang dipandang dari segi pengabdian, penyerahan, dan kesatuan tujuan. Yonatan telah menerima pilihan Allah untuk Daud sebagai raja yang berikut tanpa merasa iri, tanpa ada rasa dengki. Papahnya si Saul tidak menjadi raja lagi. Ini konteks itu. Jadi bukan dipahami cintamu lebih kuat daripada cinta seorang perempuan. Bukan itu. Itu tanggapan saya sesuai firman Tuhan. Semoga dalam edisi perdana ini di Bible POV, saya berharap kita akan terus bersama bertumbuh, kita belajar konteks-konteks firman Tuhan, kemudian kondisi-kondisi terkini, semua kita padukan dengan firman. Uji layaknya adalah firman, bukan tafsiran siapapun, tapi kembali kepada firman. Saya percaya edisi pertama ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. God bless you all.